Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Fauzan Halid, mantan Bupati Lombok Barat. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara kita LDII, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia. Silaturahim yang luar biasa, sharing terkait dengan bagaimana kita semua harus bersama-sama bisa mengamalkan ajaran agama kita, agama Islam dengan baik, dengan benar, sekaligus bersama-sama menjaga stabilitas daerah kita. Silaturahim semacam ini perlu terus kita jaga dan bahkan kita tingkatkan. Selamat kepada saudara-saudara dari LDII. Ikut terus membangun daerah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertiga malam yang awal. Sepertiga malam yang awal. Ya kira-kira jam 12-an. Jam 12-an. Jam 12. Siapa Jibril? As-salatu. Salat adalah ma apa-apa baina salatika di antara salat engkau Muhammad amsi kemarin wa salatika dan salat engkau Muhammad al yauma hari. Nah, waktu-waktu salat ya yang kemarin dipraktekkan di awal itu, waktu awal. Di antara itu atau yang dipraktekkan di hari yang kedua. Kalau duhur matahari menuh andang itu sekedi doang, duhur. Menuh jawan sekedi bayangan wujud sosok semisal bayangan maka itu waktu duhur akhir. Nah, silakan sholat awal atau akhir. Yang penting di waktu itu. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah sholat maghrib. Sholat maghrib malaikat Jibril mengajari Nabi hanya satu waktu. Munawah telep jelo. Ada mega merah di sana, itulah maghrib. Munawah ngonek-ngonek buwe. Habis dia. Maka kalau ibu-ibu asik nonton novela, nonton TV, goreng-gorengan ya sudah. Ketinggalan maghribnya. Nah, itu perhatikan ya. Mohon izin satu lagi. Man orang al-daraka yang menemui rokatan satu rokaat minas solati dari solat. Akhbarana Qutaibah an Malik an Ibni Shihabin an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul. Man barang siapa al-daraka yang menjumpai dia minas solati dari solat rokatan satu rokaat. Faqad adraka maka sungguh menjumpai dia as-sholata pada sholat. Nah ini hubungannya dengan waktu tadi. Mungkin ada acara apa dan sebagainya. Telat sembahyang. Sholatlah dia duhur. Baru dapat satu rakaat. Sulun-sulun ngebang. Di masjid ngebang asar. Maka karena sudah dapat satu rakaat tadi, dihukumi sudah menjumpai sholat. Cukup ya? Alhamdulillah, jazakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mami-mami tiang, saudara-saudari sekalian. Kalau musim angin niki yang belum sami mendapatkan keistimewaan.
dari Allah Subhanahu wa taala. Umbena peteparan istimewa sehingga biasanya kita ngaji sampai jam setengah 10 sampai jam 10 biasa kita ngaji Quran, hadis, terus ada ceramah sedikit kemudian pulang. Nah, malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya, sebenarnya bukan tamu sih, Batur Temesa sebenarnya. Beliau adalah Bapak Haji Fauzan Halim, SAG MSI. Bupati Lombok Barat. Wah, kelolosan. Kelolosan. Beliau juga anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Lagu demenan itu ngucap Pak Bupati sebenarnya. Kita rindu sama panggilan Pak Bupati itu. Soalnya Pak Bupati dulu terakhir ke sini, insya Allah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun lalu. Kita ramah-tamah di sini berbincang-bincang, kemudian beliau memberikan arahan, petunjuk. Kemudian yang istimewanya lagi, beliau membubuhkan tanda tangan di prasasti di depan itu. Padahal banjir dahsyat waktu itu tenggelam, masih ada tulisannya sampai sekarang, masih ada coretan tangan beliau. Tidak hilang alhamdulillah. Yang kami hormati juga tokoh agama, tokoh masyarakat. Ada Pak Kadus, Sandi, belum hadir ya. Yang kami hormati dan kami banggakan, segenap sesepuh, para pengurus, para Dewan Pembina Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Petunjuk rugi sekali kita ya. Setuju ya Ibu-Ibu ya? Siap sampai jam 12 ya? Besok sampai jam 12 lalu. Salah, harus semangat. Jadi, kepada Bapak Haji Fauzan Halim SAG MSI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa yang sama-sama kita hormati al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya para pengurus LDI Nusa Tenggara Barat, LDI Lombok Barat, dan seluruh jamaah yang saya banggakan, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang mendengar Ustaz kita, yang sambung sedikit saja Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi Ustaz kita itu kalau yang dengar menyampaikan tentang sholat, beliau sedikit menyinggung tentang waktu sholat, kemudian beberapa tata cara yang akan sampaikan untuk menambah yang disampaikan oleh beliau. Dan ini mohon maaf ya, sering kita lupakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua ibadah dalam Islam, dalam agama kita, tidak ada ibadah itu yang seharusnya tidak memiliki implikasi sosial. Tidak ada. Kelihatan dia ibadah itu, misal sholat. Sholat itu memang kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita kaji lebih jauh, sholat itu juga harus memiliki implikasi sosial. Begitu juga haji, begitu juga puasa, apalagi zakat. Nah, jelas-jelas kalau zakat itu bahkan
aspek sosialnya lebih kelihatan. Makin sholat, Bapak Ibu sekalian. Mana aspek sosial sholat? Yang ambil dari definisi. Napi definisi sholat. Di dalam fikih, Bapak Ibu sekalian, semua kita fikih. Definisi sholat itu adalah yang langsung bahasa Indonesia saja. Yang langsung ke bahasa Indonesia saja, tidak usah bahasa Arab. Tapi tidak apa-apa juga nanti kita singgung. Jadi sholat itu definisinya aqwalun wa a'malun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bi arkaniha wa asyratiha al-maktubah. Itu definisinya. Sholat itu adalah perkataan dan juga perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang antara takbir dan salam itu ada rukun-rukunnya. Nah, itu definisi sholat. Diawali dengan takbiratul ihram. Tapi arti takbiratul ihram niki. Nah, kalau takbiratul ihram niki kalau kalimatnya itu kan Allahu Akbar. Tapi apa arti takbiratul ihram? Artinya kalimat Allahu Akbar, yang dengan kalimat Allahu Akbar itu kita diharamkan melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Itu arti takbiratul ihram. Kalimat Allahu Akbar, yang dengan kalimat itu kita diharamkan mengucapkan kata-kata, melakukan perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Makanya kalau kita misalnya bilang sudah Allahu Akbar, ampun tempoh batur, ya batal sholat kita. Kan gitu. Misalnya Allahu Akbar, Ustadz, nah, batal sholat kita. Karena kita sudah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu Bapak Ibu sekalian, itu simbol kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus diakhiri dengan salam. Nabi salam ini Assalamualaikum warahmatullahi jok kanan, Assalamualaikum warahmatullahi jok kiri. Coba, ini ki implikasi sosial yang maksud. Kita mengakhiri sholat dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nabi arti Assalamualaikum, semoga semua orang selamat. Salam jok kiri, jok kanan, Assalamualaikum. Semoga semua orang mendapatkan keselamatan. Bersalam jok kiri, semoga semua orang mendapatkan keselamatan. Masuk akal tidak? Kita mendoakan orang selamat, terus kita yang ganggu orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang sholat itu tidak mungkin mengganggu orang. Nah, itulah sebabnya ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu man salimal muslim min qaulihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari gangguan lisannya dan juga dari gangguan perbuatan.
Takbiratul ihram simbol kita semata-mata menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam akhir dari sholat itu simbol kita tidak akan mungkin mengganggu saudara kita. Bukan hanya orang Islam, termasuk orang non-Islam tidak boleh diganggu. Karena niki kalau dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi niki kum niki jamak. Semua orang tidak boleh diganggu. Jadi amunara dengan sembahyang, okay? Amunara dengan sembahyang masih talonati lebatur, masih iri, masih dengki, masih suka mengganggu orang, itu dipertanyakan sholat. Itulah mungkin sebabnya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga kan menegaskan di dalam Al-Qur'an. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena diakhiri dengan salam tadi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin yang muliakan, mari ya, di samping kita terus ngaji, di samping kita terus belajar bagaimana sholat yang benar, rukunnya, syarat-syaratnya, bacaannya, waktunya. Di samping kita pelajari itu semua, kita jalankan itu semua, kita juga harus betul-betul menghayati, betul-betul bisa menerapkan manfaat sholat itu dalam kehidupan keseharian kita. Caranya sederhana tadi, menjalankan perintah dari akhir sholat kita itu, yaitu salam. Mendoakan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala selamat, maka kita juga tidak akan mungkin mengganggu saudara kita. Bapak Ibu sekalian, kontik-kontik presiden. Satu partai dengan presiden, dan berdasarkan pengalaman tiang itu nanti akan lebih mudah. Akan lebih mudah untuk membangun Lombok Barat niki. Yang mohon maaf niki yang cerita sedikit. Yang alhamdulillah berkat dukungan masyarakat, termasuk masyarakat yang di masjid niki yang terpilih sebagai DPR RI. Nah, nanti akan memudahkan. Jadi salah satu janji tiang Bapak Ibu sekalian di masyarakat khususnya Gunung Sari Batu Layar kita tiang berjanji harus ada rumah sakit di Gunung Sari. Ini janji tiang waktu tiang kampanye lain dari anggota calon. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas silaturahim niki yang baru datang ngebengak luwe anak bajang dari ikut ngaji ini alhamdulillah. Ya, ini luar biasa ini. Ya, sangat baik dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan bahkan mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Demikian yang sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ambil barokahnya, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa na'udzubika wa nastaghfiruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bi syahril haram wa lakal hamdu bil mali wal mu'afah. Walakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha 'alaina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafidhina lil Qur'ani was sunnah fuqaha fiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Al-mahdina wahdiha ulail indonesiyin wa mam'ahum lil imani wal islami wal jamaah wan nasihati wa akhlaqil hasanah wal amali sholihah wa alif bainahum wa alif bainahum wa alif bainahum wa fitil kal hidayati farzuqhum wa barik lahum amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.